Hari ini bisnis gereja, bisnis agama itu yang paling menyenangkan. Mau kaya sekarang, bisnis gereja. Karena enak, gereja itu tidak bisa disentuh. Karena ketika meminta laporan keuangan akan berkata, itu urusannya Tuhan dengan hamba Tuhan. Sebelum jadi pegang gereja aja takut, semua takut. Penghasilan berapa? Setiap bulan berapa? Banyak, Bu. Biar semua orang ini. Mungkin sekitar 30-40. Itu baru yang pribadi. Tapi yang buat pelayanan, membiayai Papua dan sebagainya, masuk berapa setiap bulan? Mungkin sekitar 200-300. 200-300 juta. Sekarang mengembalakan berapa kota? 15 kota. Saudara, murid berapa di seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa? Mungkin sekitar 1.100. Sip. Sama semua orang yang tidak berperpuluhan, walaupun kasih 100.000 perak, 50.000 perak ke dalam kas gereja, tidak melimpah hidup. Karena perpuluhan adalah alat untuk buka pintu tingkap surga, supaya multiplikasi dapat terjadi akibat perpuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Covizen semuanya, apa yang saya sampaikan hari ini semuanya berdasarkan sumbernya dari Kristen semua. Ingat, sumbernya dari Kristen semua, bukan dari saya, bukan dari kantong pribadi saya, asumsi saya, tidak. Tapi semuanya sumbernya dari orang-orang Kristen itu sendiri. Perpuluhan itu bisnis yang sangat menguntungkan. Ya, ingat, bisnis yang sangat menguntungkan. Jadi bisnis perpuluhan, bisnis gereja itu adalah bisnis yang sangat-sangat luar biasa. Banyak orang-orang Kristen menghina orang Islam. Itu ngapain orang Islam itu di jalan ngemis-ngemis, ngambil-ngambil donasi-donasi pakai jaring itu untuk bangun masjid. Tapi setelah masjid itu jadi, nggak ada ceritanya tiap bulan umat Islam ditegain, kamu harus 2,5% dari hartamu kasihkan ke masjid buat ngidupin ustadz dan kiai. Nggak ada. Wah, apalagi sampai 10% dari harta kaum muslimin dikeluarkan untuk pengelola masjid. Nggak ada. Pengelola masjid itu dikelola dengan dana uang infak dari jamaah, dan infak itu juga bukan untuk menggaji takmir masjid. Mungkin ada sebagian kecil untuk marbot-marbotnya, yang artinya yang membersihkan di situ, kemudian tukang azannya, atau yang mereka diberikan beban, diberikan amanah untuk kebersihan dan kepengurusan masjid yang setiap hari dilakukan. BPH-nya lah bahasa kita, BPH daripada masjid itu mungkin ada. Tapi kan kita bisa tahu paling ya berapa ratus ribu, nggak banyak gitu loh. Nggak seperti gaji yang kita lihat dari gereja-gereja yang luar biasa, mereka sampai menggebu-gebu menagih perpuluhan kepada jemaatnya. Jadi kalau di masjid itu mereka digaji sewajarnya dengan gaji yang sangat minim sekali sebagai upah lelah. Ya, ingat, sebagai upah lelah. Dan itu nggak sampai puluhan juta, nggak sampai puluhan juta, paling hanya sekian ratus ribu saja, hanya ongkos bensin, ongkos bensin atau ongkos lelah. Itu ada sebagian masjid. Tetapi kalau yang masih di desa-desa, di pelosok-pelosok, pengurus masjid ya kadang megang duit, kadang enggak. Dan itu semuanya dari duit jamaah, bukan duit daripada pengurus masjid ataupun duit yang harus diberikan kepada pengurus masjid. Enggak, itu duitnya jamaah dari hasil infak, sedekah, dan itu dikelola untuk kepentingan masjid. Entah itu beli toa kalau toanya rusak, dan sanyo kalau sanyonya rusak, beli bayar listrik dan lain sebagainya untuk keperluan operasional masjid. Jadi uang yang masuk ke masjid adalah untuk masjid dan kepentingan masjid. Tidak ada yang masuk untuk keuntungan orang-orang yang ada di dalam masjid atau imam masjid, kemudian pengurus masjid, takmir masjid. Enggak, tidak ada keuntungan di situ. Itu bedanya. Sedangkan perpuluhan di gereja, banyak orang-orang yang mengatakan bahwa ini orang Kristen sendiri, termasuk pendeta-pendeta, mengatakan bahwa, ingat, bahwa kalau orang Kristen mau kaya raya, maka dia bangun gereja. Dari gereja itu nanti dia cari jemaat. Tiap bulan tinggal mereka minta perpuluhan. Dari perpuluhan itulah untuk menggaji orang-orang yang ada di dalam gereja. Selama masih ada jemaat, maka mereka yang ada di gereja, pengurus gerejanya hidup dalam keadaan mewah. Jelas, itu dari sumber mereka sendiri, bukan dari sumber orang lain. Mereka sendiri, gereja sendiri yang mengatakan, pendetanya sendiri mengatakan. Dan itu fix, itu fakta di mana-mana. Makanya di Eropa sana, ketika gereja-gereja sepi, ya mohon maaf, pastor-pastor jatuh miskin. Pastor-pastornya
ya pada kere gitu, nggak punya uang. Pada akhirnya mereka bagaimana caranya tetap untuk mencari jemaat itu dengan berbagai macam cara, termasuk dengan membuat ibadah-ibadah baru, termasuk bagaimana di dalam gereja itu sampai dihalalkan hal-hal yang terlarang gitu. Supaya apa? Supaya jemaat itu pada datang. Kalau nggak begitu, jemaat betul-betul sepi. Jadi orang ke gereja bukan niatnya untuk ibadah, tapi untuk senang-senang. Nah itu. Tapi ingat, mereka juga harus bayar perpuluhan setiap bulan. Ya itulah yang harus mereka tanggung. Memang betul, ketika di awal-awal dulu orang-orang Kristen selalu memberikan banyak bantuan kepada orang-orang yang miskin, yang perlu bantuan. Orang-orang menengah ke bawah ditawari masuk Kristen. Itu hanya pancingan awal. Dulu ketika zaman-zaman kristenisasi tahun 70-80, mereka orang-orang Kristen itu kan menggunakan gereja untuk markas kristenisasi. Dari situ nanti bagi susu, bagi mie, bagi gula, bagi apa kepada orang-orang yang nggak mampu, ditarik ke gereja, mereka dikenalkan dengan ibadah gereja. Zaman itu banyak memang orang Islam yang kemudian masuk Kristen karena tawaran-tawaran seperti itu. Tapi kan setelah mereka masuk, ternyata apa yang terjadi sekarang? Sebalikannya, dulu mereka dikasih, sekarang mereka yang harus ngasih kepada gereja dan wajib untuk ngasih 10%. Pada akhirnya mereka sendiri yang menyesal masuk Kristen kan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi pelajaran bagi kita bersama.